Halo, selamat pagi anak mem terkasih, salam sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ambil sikap yang nyaman dan tertib dan tenang, lipat tangan dan tutup mata. Memimpin dari sini doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, puji syukur atas segala berkat-Mu bagi kami. Engkau berkati sepanjang malam hari ini. Di pagi hari ini kami akan mengadakan pembelajaran daring. Pada masa pandemi ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur kami masih dapat melakukan kegiatan kami ini. Berkati dari awal hingga akhir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pembelajaran kita yang lalu tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan ada yang dipelihara dan ada yang tidak dipelihara. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia sebagai obat-obatan, bahan makanan, alat kerajinan, bahan pakaian, dan tenaganya. Itulah pemanfaatannya. Sabtu 19 September 2020, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 2, tujuan pembelajaran ada 2. 1. Setelah membaca teks si putih, peserta didik mampu menerapkan sikap bijak terhadap hewan. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan soal faktor bilangan. Nah, sebelumnya Mem mau bertanya, ya, apakah anak didik Mem mempunyai hewan peliharaan? Seandainya ada, apa reaksimu terhadap hewan peliharaanmu? Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Contoh hewan peliharaan: ikan, ayam, kelinci, anjing, kucing, dan lain-lain. Jika kita tidak merawatnya, hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau hingga dapat membawa virus atau penyakit. Nah, mari kita membaca teks bacaan bergambar. Lihat nak, si putih. Benny diizinkan ibu untuk memiliki hewan peliharaan karena Benny sudah bisa bertanggung jawab. Benny memilih kelinci sebagai hewan peliharaan. Kelinci Benny diberi nama si putih. Benny berkewajiban memberi makan dan minum si putih secara rutin, yaitu sebelum berangkat dan pulang sekolah. Makanan yang diberikan harus sehat, seperti wortel dan sayuran segar. Selain itu, Benny juga membersihkan kandangnya 3 hari sekali. Benny melaksanakan kewajiban dengan senang hati. Benny mengetahui bahwa si putih juga memiliki hak untuk hidup, terpelihara, dan tinggal di kandang yang bersih. Benny sudah diberi hak untuk memelihara hewan oleh ibu. Maka Benny melaksanakan kewajibannya, yaitu memelihara si putih. Anak-anak Mem bisa baca buku Bu Pena 4A halaman 174. Tugas setelah membaca dan memahami teks di atas, seandainya kita menjadi Benny, apakah kewajiban dan hak kita terhadap hewan peliharaan? Nah, faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Caranya dapat dilakukan dengan tabel perkalian dan kotak persegi. Dengan tabel, contoh 1, tentukan faktor dari 12. Ya nak? Jadi faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Caranya adalah kita akan mencari hasil perkalian yang sama hasilnya 12. Mari kita mulai. 1 dikali 12, 12. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 4, 12. Ya nak, hasilnya faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Nomor 2, tentukan faktor dari 24. Jadi faktor dari 24 adalah kita cari hasilnya yang sama dengan 24. Ya nak, 1 dikali 24, 24, 2 dikali 12, 24, 3 dikali 8 sama dengan 24, 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, kita lanjutkan dengan kotak persegi. Contoh menentukan dari faktor 12. Ini ada persegi. Nah, secara horizontalnya itu ada kotaknya ada 12. Nah, dan vertikal 1 dikali 12 hasilnya 12. Nah, yang kedua kita perhatikan secara vertikal dia 4, ada kotak 4, 1, 2, 3, 4, dan horizontal 1, 2, 3. 4 dikali 3 hasilnya 12, dan yang berikutnya perhatikan, nah ada 6 kotak secara horizontal dan 2 secara vertikal. 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Masuk kita ke tugas. Carilah faktor dari 36 dan 48 dengan cara tabel perkalian. Kita sekarang masuk ke pramuka, menabung. Menabung adalah salah satu kegiatan yang penting dalam hidup. Menabung berarti menyisihkan sebagian uang saku. Dengan demikian, menabung berarti menghemat. Kita bisa membuat kegiatan menabung menjadi mengasihkan. Caranya, jangan dijadikan kegiatan menabung sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan. Menabung dengan disiplin merupakan investasi penting bagi masa depan kita. Sebagai seorang pramuka, kita harus memulai hidup disiplin dalam segala hal dari sejak dini. Bagi peserta didik kami yang sudah menabung, good job. Bagi yang belum, mari kita mulai. Bagi anak-anak yang terkasih, dari pembelajaran kita hari ini, tentunya kita sudah melakukan pembelajaran yang maksimal mungkin, dan juga pembelajaran kita harus kita hidup di dalam melakukan hak dan kewajiban kita dan memelihara hewan dengan baik. Kita tentunya tahu di mana haknya dan kewajibannya. Nah, dan juga dengan kita melaksanakan, semoga anak mem memahami cara menyelesaikan soal secara faktor bilangan atau faktorisasi, dan selanjutnya menjadi anak yang hemat dan bijaksana, disiplin. Marilah anak-anak mem mulai hidup berhemat dan menjadi anak yang disiplin, mulai dari sejak dini anggota pramuka. Salam pramuka. Mari kita tutup pembelajaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran daring kami. Semoga dapat berkenan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for your attention and bye.